Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu doakan kalian semua yang ada di pondok, yang khususnya anak-anak ibu kelas 11 ada dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ibu juga hari ini dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita tidak bisa belajar secara langsung ya anak-anakku, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita diberikan apa gitu ya, COVID-19 ini cepat selesai ya, sehingga kita bisa bertemu bertatap muka dengan kalian, sharing dan sebagainya ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita hanya bisa melalui video saja ya. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, makanan yang bergizi ya. Kemudian juga jangan lupa tetap harus happy. Apa? Happy, selalu gembira. Karena dengan adanya hati kita selalu happy, selalu gembira, nanti imunitas tubuh kita menjadi kuat sehingga tidak mudah terserang oleh penyakit ya. Jadi diharapkan kalian semuanya harus tetap semangat dan selalu happy ya. Oke anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan belajar mapel PKK ya, untuk kelas 11 ya. Kelas 11 yang di Banat maupun yang di API ya, semuanya harus siap ya. Kalian siapkan catatannya ya. Kalau yang belum menyiapkan catatannya bisa diambil dulu ya. Ibu menyampaikannya secara langsung aja ya. Nanti ibu sampaikan secara pelan-pelan supaya kalian bisa langsung mencatatnya ya. Apabila misalnya masih kurang jelas, nanti bisa diulang lagi videonya ya, direwing lagi supaya kalian bisa sambil mencatat. Ayo semuanya sudah siap? Bagi yang belum siap dipersiapkan bukunya. Bagi yang masih ngantuk bisa cuci muka dulu ya. Iya ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai faktor kegagalan seorang wirausahawan ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab yang mengakibatkan seorang wirausahawan itu mengalami kegagalan ya. Mungkin di tempat kalian, mungkin di tempat tinggal kalian bisa kalian lihat ada seorang wirausahawan yang gagal. Nah kalian nanti harus menganalisis apa faktor kegagalannya ya. Oke, sudah siap? Kita nanti masuk ke faktor yang pertama ya. Oke, kita mulai dengan faktor yang pertama ya anak-anakku. Faktor yang pertama kegagalan seorang wirausahawan itu adalah kurangnya perencanaan. Apa tadi kata ibu? Kurangnya perencanaan. Jadi ketika kita mau membuka usaha itu harus ada perencanaan ya. Perencanaan dalam hal apa misalnya? Perencanaan dalam keuangan ya, perencanaan dalam hal tenaga kerja, perencanaan lokasi yang akan kita pakai sebagai tempat usaha, dan banyak lagi segala sesuatu hal yang harus direncanakan ya. Misalnya dalam hal keuangan, kita punya modal atau tidak? Kalau tidak, itu mau solusinya mau apa? Apakah
aset, apakah menggunakan tabungan atau misalnya menggunakan pinjaman, misalnya mencari pinjaman dan lain sebagainya. Ya, itu dari semua faktor itu harus direncanakan ya, direncanakan dengan baik ya, dengan baik dan dengan matang. Jadi kalau kita mau menjadi seorang pengusaha itu harus punya perencanaan yang matang dalam berbagai hal. Jadi faktor penyebab yang pertama adalah kurang mampunya membuat perencanaan. Ya, itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua itu adalah kurangnya pengalaman. Ya, jadi kalau kita mau membuka usaha itu harus punya pengalaman dulu. Bagaimana cara mencari pengalamannya? Mungkin bisa dengan bekerja dulu pada orang lain mungkin. Atau bisa kita sharing dengan orang yang punya pengalaman di bidang yang sama. Ya, itu mencari pengalaman. Jadi jangan sampai kita blank sama sekali, tidak punya pengalaman tentang masalah itu. Misalnya kalau kita mau membuka minimarket misalnya, ya misalnya kita pernah lah minimal bekerja di minimarket, supaya kalian tahu seluk-beluk minimarket itu seperti apa. Ya, bagaimana cara pengelolaan yang baiknya itu seperti apa. Ya, itu jadi faktor yang kedua itu kurangnya pengalaman. Jangan sampai karena kurangnya pengalaman kalian usahanya menjadi gagal atau menjadi bangkrut. Ya, kita lanjutkan ya anak-anakku ya. Tadi ada supaya tidak gabut ya, kita videonya tidak monoton ya. Ibu mau nyari lokasi nih yang bagus, tapi semuanya pada berisik ya. Karena rumah ibu di pinggir jalan ya, jadi banyak orang ini itu lalu lalang pengendara ya. Tadi udah faktor yang keberapa? Faktor yang kedua. Sekarang faktor yang ketiga. Ya, sudah siap dengan catatannya? Kalau ada yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Ya. Atau ada yang mau memimpin relaksasi relaksasi boleh ke depan ya. Kemarin sudah ibu ajarin ya. Ya, karena waktunya mungkin durasinya nanti terlalu panjang, mungkin kalian bisa off dulu videonya, nanti relaksasi ya. Boleh yang memimpin siapa boleh? Ya, ada Nela, ada Ica, coba dipimpin. Ya, peregangannya supaya tidak pegal. Boleh nanti di off dulu videonya, nanti kalian setel lagi ya, videonya diputar lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ya ke poin 3, yaitu faktor kegagalan wirausaha yang ketiga itu adalah tidak melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, apa? Tidak melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, jadi kalau kita usahanya mau update terus, mau eksis terus, itu harus melakukan inovasi. Inovasi dalam hal apa? Dalam hal pelayanan terhadap konsumen misalnya. Kemudian inovasi produk, ya, inovasi pemasaran dan lain sebagainya. Jadi kita harus berinovasi itu dalam berbagai hal. Inovasi produk contohnya apa? Ada yang tahu? Mungkin kalian pernah apa istilahnya, jajanan tradisional ya. Nah, supaya konsumen tidak bosan, nah bagaimana kalau makanan tradisional itu dibikin inovasi? Mungkin ibu pernah cerita dulu ya, kalian ada sorabi. Nah, sorabi itu kan makanan tradisional ya. Nah, bagaimana sorabi ini supaya bisa naik kelas? Naik kelas, tidak yang menjualnya emak-emak di pinggir jalan ya, tulisan ini emak-emak. Coba yang jualan sorabinya bagaimana kalau penampilannya diperbaiki? Ya, tukang sorabinya tuh cantik
menarik ya, anak muda. Juga peralatannya diinovasi. Kalau Sorabi itu zaman dulu kan nagog ya di jalan, memakai suluh ya, itu coba diinovasi, bisa pakai kompor, mungkin bisa mencetak Sorabinya itu di suatu tempat yang menyenangkan, bahkan mungkin juga konsumen bisa nyetak Sorabi sendiri, jadi swalayan Sorabinya ya, itu inovasi ya. Kemudian toppingnya, kalau yang biasa yang original toppingnya pakai apa ya? Betul tuh Nela, betul, pakai oncom ya, pakai baling butter, pakai telur, ceplokeun telur. Nah, coba diinovasi, toppingnya kita ganti ya, toppingnya kita ganti ya, bisa pakai topping sosis mungkin, atau kita bikin Sorabi manis pakai keju, pakai susu, aneka rasa dan lain sebagainya. Juga kemasannya diinovasi. Kalau kemasannya biasanya Sorabi pakai daun dibungkusnya atau pakai koran bekas ya. Coba di ini di packingnya itu yang bagus, pakai label ya, packingnya pakai mika mungkin atau pakai apalah. Coba berinovasi. Jadi inovasi itu dari berbagai segi. Itu contoh kecil saja Sorabi ya. Banyak lagi usaha yang lain, seperti misalnya pelayanan konsumennya diinovasi, misalnya dengan wifi, menghadirkan wifi, atau mungkin pakai AC ya lokasinya ya. Itu banyak sekali inovasi. Jadi inovasi itu dilakukan harus dari berbagai hal, baik pelayanan produk maupun apa tadi, pelayanan terhadap konsumen ya. Kemudian dalam hal pemasaran ya harus diinovasi juga, jangan hanya diem aja di situ ya. Bisa kan kita melalui online ya, bagus melalui online. Misalnya dijual Sorabi inovasi ya, bagus ya. Dengan online misalnya bisa di share di IG, di FB, di WA group dan lain sebagainya ya. Itu jadi inovasi itu harus terus diupdate ya, jangan sampai konsumen itu bosan, gitu bayar dengan bosan lah. Itu banyak sekali, itu tergantung usahanya apa, diinovasi lah yang sekiranya lagi update. Nah, sekarang kan lagi misalnya gini, hari ini kan banyak orang yang jualan masker ya. Masker itu kan biasanya bentuknya itu aja ya. Coba bikin masker yang inovasi, pakai apa gitu, misalnya pakai renda, pakai mute-mute ya. Jadi orang yang mau ke kondangan juga bisa bergaya dengan maskernya, atau masker yang senada dengan bajunya ya. Sekarang sudah mulai ada baju yang sekalian masker ya, jadi bajunya itu senada dengan maskernya ya. Itu jadi kalian pasti pinter lah berinovasi itu seperti apa yang kira-kira disuplai oleh konsumen. Nah, kita lanjutkan lagi ya dengan poin yang keempat ya. Oh, ini ibu berada di samping rumah tuh ada bunga ya, supaya tidak bosan ya. Ibu punya bunga tuh, bunganya kuning, bagus nggak? Oke, siapkan lagi catatannya ya. Untuk poin yang keempat itu faktor kegagalan seorang wirausahawan itu adalah tidak menjual barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi jangan sampai kita salah jualan ya. Misalnya menjual cangkul di perumahan elit, laku tidak? Ya tidak akan laku ya. Jadi kalau kita menjual produk itu harus benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kalau misalnya lagi musim hujan nih, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya betul, jas hujan. Apalagi payung, makanan anget ya. Itu yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi jangan sampai kalian menjual barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Insya Allah tidak akan laku nanti. Jadi kalau yang menjual ke barang itu yang harus dibutuhkan konsumen saat ini ya. Misalnya dalam masa pandemik itu orang banyak membutuhkan
masker ya. Dan apalagi facial. Jadi kalau waktu dulu itu ketika belum ada pandemik itu orang tidak membutuhkan masker, tapi sekarang membutuhkan masker ya. Nah, anak-anak, ini adalah contoh barang yang dibutuhkan ketika masa pandemik sekarang, yaitu ada facial ya, ada apa nih, hand sanitizer, ada juga masker. Ini adalah barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi kalau kalian mau menjual barang, jangan sampai kalian menjual suatu barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Itu akan mengakibatkan suatu kegagalan seorang wirausaha. Ya, di sini ada masker, ada hand sanitizer, ada juga facial ya. Hai anak-anakku, kita lanjut ke poin yang terakhir ya. Faktor apa saja yang menyebabkan seorang wirausahawan itu gagal? Tadi sudah 4 ya, sekarang satu lagi. Apa faktornya? Yaitu tidak belajar dari pengalaman. Ya, bagaimana maksudnya tidak belajar dari pengalaman? Ada yang bisa mencontohkan? Misalnya begini, ada seorang wirausahawan yang tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Misalnya kita sebagai seorang wirausahawan harus selalu mengingat, ya, kira-kira kemarin itu apa yang menyebabkan kegagalan kita itu. Misalnya bisa karena kurangnya pelayanan terhadap konsumen, kurangnya berinovasi. Nah, dari kekurangan itu kita harus perbaiki. Jangan sampai kita istilahnya tidak memperbaiki kesalahan kita. Ya, itu namanya tidak belajar dari pengalaman. Ya, jadi kita harus belajar dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain ya. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Mungkin kalian pernah mendengar suatu pepatah yang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Contohnya begini, seorang anak itu kalau dia main api itu tidak bisa dibilangin, Neng jangan main api, jangan ngorek sene misalnya. Anak itu tidak akan pernah berhenti bermain api kalau dia belum terbakar ya. Ketika dia sudah terbakar baru tahu, oh ternyata api itu panas ya, sehingga anak itu jadi tidak akan lagi bermain-main dengan api. Jadi itu adalah salah satu pepatah yang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik ya. Ya, itu mungkin itu faktor-faktor penyebabnya ya. Jadi mengapa seorang wirausahawan itu bisa gagal, itu ada 5 faktor ya. Kalian kalau nanti menjadi seorang wirausahawan, tolong perhatikan faktor-faktor kegagalan ini. Jangan sampai kalian mengalami kegagalan gara-gara faktor tersebut ya. Bisa dipahami sampai sini anak-anakku? Oh iya, ini lokasinya ganti di kamar anak ibu nih. Ramai ya kamar anak gadis ya. Sekarang lagi ada keperluan keluar ya. Jadi kamarnya ibu pinjam dulu. Tadi syutingnya udah di mana-mana nih. Aduh, ibu pengen di mana nih supaya tidak bosan tuh ya. Ya oke anak-anakku, bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi dapat disimpulkan faktor kegagalan seorang wirausahawan itu ada, tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kurangnya pengalaman, kurangnya perencanaan, tidak melakukan inovasi, menjual produk yang tidak dibutuhkan, dan tidak belajar dari pengalaman ya. Itu faktornya ada 5. Mungkin banyak lagi faktor-faktor yang lain ya. Nanti lain kali kita bisa ketemu lagi ya, bisa dijelaskan lagi. Oh iya, kemarin juga ibu sudah menugaskan kalian untuk diskusi ya.
untuk diskusi kelompok mengenai faktor kegagalan wirausahawan itu apa saja. Tapi tidak sempat dipresentasikan ya, karena situasinya tidak memungkinkan ya. Mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi ya anak-anakku ya. Yeay, ibu juga kangen nih pada kalian ya. Kangen ya, suka ada yang curhat, suka ada yang pengen ngobrol aja ya. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya bisa ketemu lagi. Ya, untuk bahan evaluasi, bagaimana kalau ibu mengasih soal latihan? Ya, kalian tulis dulu soalnya ya. Tulis soalnya ya. Nomor 1 sudah siap? Sebutkan satu contoh inovasi yang dapat dilakukan oleh seorang wirausaha. Nomor 2, sebutkan contoh perencanaan dalam berwirausaha. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, sebutkan faktor-faktor kegagalan wirausaha. Nomor 4, sebutkan contoh inovasi yang dapat dilakukan dalam hal pelayanan terhadap konsumen. 4 ya. Nomor 5, sebutkan 3 contoh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat pandemi corona. Yang nyimak pasti bisa. Oh, ibu saya bisa, saya tadi nyimak. Wah, bagus. Nah, ibu hebat ya. Semuanya harus bisa ya. Itu ya, tolong dikerjakan soalnya ya. Kalau masih ada waktu boleh sekarang, tapi juga bisa nanti di kobong ya. Nanti ketika ibu ketemu lagi dengan kalian, ibu cek, nah, kalian mengerjakan atau tidak. Kalau tidak, awas, dor. Enggak, ibu mau main-main. Dornya pakai ini. Kalau tidak dikerjakan, nanti ya nilainya berkurang ya. Ya, kerjakan dong, anak ibu yang cantik-cantik, yang manis-manis. Kerjakan ya, soalnya semuanya pasti bisa, pasti hebat-hebat ya. Ya, mungkin itu saja anak-anakku pertemuan kali ini. Sepertinya karena ada keterbatasan teknis nih, baik dalam hal pembuatan videonya banyak kekurangan. Ibu mohon maaf ya, karena ya baru pertama kali ini ibu syuting ya. Duh, mungkin lain kali jadi aktor yang baik. Harus belajar dulu ya. Biasanya kan ibu berbicara depan kalian, bisa ngobrol. Mau ngobrol sama siapa sekarang ya? Ya mungkin banyak kekurangan videonya, mohon maaf ya. Mohon maaf, nanti insya Allah bisa lebih baik lagi ya. Tolong dikerjakan ya tugasnya ya. Kalau masih ada waktu, kerjakan sekarang. Kalau waktunya sudah habis, nanti kerjakan di kobong ya. Ya, mungkin itu saja anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, salam sayang dari ibu, dari kejauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.